Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, ini tadi ada pertanyaan menggantung di saat dua koalisi ini sedang berebut suara NU, tapi justru koalisi dari Prabowo Subianto ini mengusung Gibran Rakabuming Raka yang juga bukan berasal dari NU. Apa strategi yang tengah dilancarkan? Mungkin bisa dibaca strateginya, Mas Hanta. Ya, Vena, ini kalau kita perhatikan di Jawa Timur ya, kalau kita bicara NU, bicara Jawa Timur, itu selain sangat menentukan pemilihnya, yang kedua di sana ada pemilih yang merasa bagian atau asosiasi dengan NU sekitar 80%. Nah, ini memang betul ada cawapres yang figurnya figur NU, Pak Mahfud dan Pak Muhaimin. Tapi jangan lupa di sana juga ada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini tidak jauh hubungannya dengan NU. Misalnya struktur PBNU juga mengatakan PBNU preferensi politik yang tidak jauh-jauh dengan Jokowi. Dan Pak Jokowi itu di Jawa Timur menang dari 53% 2014, kemudian di 2019 unggul menjadi 67%. Jadi Jokowi juga kuat di Jawa Timur, juga dekat dengan NU. Jadi kekuatan ini saya kira berimbang. Jangkar-jangkar politik Pak Jokowi di Jawa Timur saya kira menjadi strategi bagi pasangan Prabowo Gibran, meskipun tidak ada kader NU tulen istilahnya begitu. Saya memprediksi malah pasangan ini berpotensi menang, meskipun tidak bisa menang tebal di Jawa Timur, bersaing dengan dua pasangan yang lainnya. Dari sisi itu, dari sisi mesin jejaringnya. Yang kedua dari mesin politik, kalau kita perhatikan juga memang di sana basisnya PKB dan PD Perjuangan. Tapi jangan lupa sekarang Gerindra juga menguat di sana. Ada Demokrat, ada Golkar yang sekarang mendukung Prabowo. Sehingga mesin politik juga tidak bisa dikatakan Prabowo Gibran tidak punya mesin partai. Sama, berimbang dari mesin politik, dari mesin-mesin NU-nya juga saya kira relatif saling menguatkan. Dari tingkat kepuasan Pak Jokowi juga 80%, jangan lupa di Jawa Timur. Seperti saya katakan, betul Gibran bukan Jokowi, tapi sebagai Jokowi Junior, anaknya Pak Jokowi, saya kira punya potensi untuk mendapatkan perolehan suara yang relatif kuat, saya kira. Jadi basis mesin partainya terpolarisasi, relatif merata kompetitif. Dari sisi pengaruh NU dan Jokowinya tadi bisa saling bertarung. Dan yang ketiga, kalau kita buka dari peta kekuatan Jawa Timur, kita bicara 30-an juta pemilih di sana, subkulturnya. Dan Pak Prabowo kan sudah bertarung, Pena, di 2019 yang lalu. Menang di Tapal Kuda. Data kami terakhir masih unggul di wilayah Tapal Kuda. Madura terbelah bersama Anies Baswedan. Mataraman, yang wilayah berbatasan Jawa Tengah, itu memang masih menang Ganjar. Itu basis PD Perjuangan. Sementara daerah Arek, Malang, Surabaya, dan sekitarnya Sidoarjo, ditambah daerah Pantura, itu pertarungan dua kandidat, yaitu Prabowo dan Ganjar. Nah, jadi saya kira mereka punya peta basis-basis kantong-kantong suara yang relatif kuat, dan per hari ini Ganjar dan Prabowo di data tadi kompetitif di dalam margin of error, tetapi juga Anies Muhaimin relatif mulai menanjak di Jawa Timur. Jadi strategi itu kalau saya baca ya, strategi mereka mengkapitalisasikan Jokowi, jangkar Jokowi, dan kedekatan dengan mesin NU. Dan jangan lupa di sana ada Pak Dekarwo, selain NU ada mungkin Gus Ipul, mungkin Bu Kofifa yang juga dekat dengan Pak Jokowi. Artinya ini masih tangan Jokowi yang kemudian diharapkan menggait suara di Jawa Timur. Nah, tentunya tidak lepas dari Jokowi kemudian Gibran Rakabuming Raka. Ini ada sentimen negatif yang terbentuk dari publik. Ini apakah kemudian mempengaruhi para responden dari poltreking? Ya, tentu ini yang saya bilang tadi, pisau bermata dua itu bisa sebaliknya. Kalau misalnya ada tiga sebenarnya harus diantisipasi efek negatif atau efek samping dari secara elektoral Mas Gibran ini bisa menggerus Pak Prabowo. Tapi belum terlihat ya ke sana, tapi potensi saja. Satu, tadi dari basis-basis Pak Prabowo yang masih setia di 2019 itu bisa jadi kecewa. Nah, kalau misalnya mereka tidak ada strategi treatment yang tepat untuk mengganjal supaya tidak bergeser tumpah ke Anies Baswedan, itu bisa bergeser, bisa mengurangi. Tapi kalau misalnya mereka punya strategi tepat di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di Banten itu tetap stabil, ya saya kira tidak berkurang juga itu. Yang kedua, potensi kedua yang bisa menggerus tadi dari sisi basis Pak Prabowo yang kecewa ya, yang setia 2019. Yang kedua, dari sisi
koalisi. Jadi hubungan kontraksi politik, ketegangan politik dengan PDI Perjuangan kan bisa makin tegang ini. Ditambah misalnya ada konsolidasi kekuatan-kekuatan di luar koalisi ini, misalnya dengan isu-isu politiknya eskalasinya naik, misalnya tidak bisa merespon hubungan PDI Perjuangan yang merusak persepsi publik, itu juga bisa mengancam. Seperti misalnya diksi, narasi tentang dianggap berkhianat dari PDI Perjuangan, pergi dan seterusnya. Ini kalau tidak diolah, manajemen isunya tidak tepat juga bisa menggerusnya. Satu lagi terakhir adalah isu publiknya. Kalau misalnya eskalasi politik dinasti juga mereka tidak bisa ada mitigasi politik atau solusi untuk menghadapi ini. Meskipun saya yakin mereka sudah berhitung, sudah menyiapkan ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi, Mas Gibran dan koalisinya. Ini kalau eskalasinya naik bisa merusak citra Pak Jokowi. Kalau merusak persepsi Pak Jokowi, merusak persepsi masyarakat terhadap figur Pak Jokowi, kemudian tingkat kepuasannya turun, kemudian juga berpengaruh kepada legitimasi Pak Jokowi, pasti ini juga berdampak atau mengancam posisi elektoral pasangan Prabowo Gibran. Jadi potensi Gibran juga bisa menurunkan dalam 4 bulan ini kalau misalnya mereka tidak menyiapkan strategi, solusi dan mitigasi politik yang tepat dari 3 ancaman yang saya sampaikan tadi. Oke, baik. Komprehensif sekali ya. Ini menarik sekali ya Mas Hanta Yuda, perbincangan kita mengenai calon-calon presiden dan wakil presiden. Oke. Mas Hanta Yuda, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Ana dan Pena, selamat siang.